tanah kuburan. Sebelum saya bertobat, kalau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Nah, tanah kuburan yang dipakai itu bukan kuburan biasa. Kuburan pendeta tidak bisa, majelis tidak bisa, atau kuburan bayi, atau kuburan orang yang mati tua, expired kadaluarsa mati, tidak bisa. Itu adalah kuburan seorang pembunuh, pencopet, penjambret, perampok, pemerkosa yang digebukin, dieksekusi, dibakar massa. Intinya mati dibunuh dalam posisi jahat. Orang jahat itu ada kutukannya. Siapa yang menabur dia menuai. Dibunuh, dieksekusi, dibakar massa, digebukin massa, mati. Darahnya mati sebelum waktunya. Di atas pusaranya itu mengandung kutukan namanya kehancuran. Ikutin saya semua, kehancuran. Itu kalau tanah itu disiramkan di depan toko orang atau depan pintu gerbang pabrik orang, plek, atau depan pintu rumah orang, plek, itu orang mati sandang pangan, mati rezeki, pasti bangkrut. Kalau mau menceraikan rumah tangga orang, tanah itu diambil, siramkan di atap rumah orang, di luar 1 tahun pasti cerai. Kalau mau nyantet orang pakai santet tanah itu diambil, siram di depan pintu, atap rumah, masukkan tengah rumah, yes, berubah dari santetan. Itu langsung yang tinggal di rumah itu megap-megap, mati tidak, hidup tidak. Habis kakek, nenek, cucu dikit, sakit pindah-pindah terus. Itu ternyata semua berkat, semua keberuntungan, semua hoki, semua masa depan pasti ada jalannya. Betul? Buktinya orang buka toko pasti ada jalan. Tidak mungkin di puncak gunung tidak ada jalan. Artinya bahwa semua berkat, semua keberuntungan, semua cita-cita, semua masa depan pasti ada jalan. Nah, saudara, untuk mengalahkan tanah kuburan, ini semua darah Tuhan Yesus buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus buka jalan masa depan tempat ini. Darah Yesus buka keberuntungan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, segala roh-roh kutuk, roh-roh gelap keluar dalam Yesus. Darah Yesus buka jalan berkah. Darah Yesus buka jalan keberuntungan. Darah Yesus buka jalan masa depan. Amin. Itu supaya tidak bisa tutup. Cirinya yang kena tanah kuburan itu kayak ada kabut, kayak ada bayangan hitam tinggi besar, atau laki atau perempuan tepat di pintu gerbang depan. Itu kalau tanah kuburan. Saya pernah ada saksian, saya dimintai tolong waktu itu. Ada seorang ibu, dia konseling sama saya tentang darah Yesus. Nah, dia punya lawan bisnis, itu suka main dukun-dukun pakai ilmu hitam. Tapi ibu ini setiap pagi dia berdoa, darah Yesus buka jalan berkah. Darah Yesus buka jalan masa depan. Segala roh jahat, roh setan keluar dalam Yesus. Itu doa setiap mau buka toko. Tapi ingat, ini bukan mantra lain. Ini iman. Amin. Dan setiap hari dia selalu nyanyi lagu wajib, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Itu seperti pegawai negeri nyanyi hari Senin untuk Indonesia Raya. Tapi dia setiap hari itu, pagi itu. Apa yang terjadi? Setiap kali dikasih ilmu gaib untuk bikin bangkrut ibu ini, laris terus. Nggak bisa. Akhirnya lawan bisnisnya ambil tanah kuburan. Waktu sore ibu ini masih dalam toko, melihat sendiri di matanya. Tanah kuburan diseramkan di pintu tokonya. Nah, kenapa ibu ini tahu itu tanah kuburan?
karena ibu ini punya mata-mata juga. Kasih tanah kuburan melawan bisnisnya, tambah lari sekali. Lawan bisnisnya bingung, dikasih tanah kuburan kok tambah laris. Diambil tanah kuburan yang sama, tempat yang sama, disiramkan di tokonya dia sendiri. 1 minggu bangkrut. Kenapa? Karena di rumah ibu itu ada darah yang berbicara. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Darah Yesus menyembuhkan kita. Dan inilah artinya bahwa darah Yesus berbicara. Amin. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Oke?